يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Kemudian ciri utama kota-kota Islam mulai berkembang dengan kehadiran unsur-unsur arsitektural masjid, istana, pasar, tembok pertahanan, pelabuhan, dan sebagainya. Etnisitas penduduk kota-kota Islam juga semakin beragam akibat meningkatnya aktivitas perdagangan regional maupun internasional. Ketika Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah dan mempunyai ambisi besar untuk membangun pusat pemerintahan baru di Baghdad, maka lahirlah kota Baghdad dengan tata ruang melingkar. Di tengahnya berdiri Masjid Jami yang megah, berdekatan dengan istana khalifah yang dikelilingi oleh pemukiman penduduk. Dilengkapi dengan jalan-jalan yang lebar sesuai dengan peruntukannya. Tata ruang dan pembangunan kota ini telah menjadikan Baghdad sebagai kota dengan tata ruang terbaik pada pertengahan abad kedua Hijriah. Saat ini, kota telah berkembang demikian masif dengan sejumlah masalah yang mengikutinya. Teknologi yang menjadikan transportasi berkembang maju membawa sejumlah dampak pada penataan kota. Di berbagai kota maju di dunia saat ini, masalah polusi kendaraan, kemacetan, hingga wilayah kumuh dengan dampak sosial yang menyertainya menjadi masalah klasik. Tingginya kriminalitas hingga kesenjangan sosial menjadi santapan sehari-hari. Belum lagi ancaman ekologis karena budaya masyarakat kota yang tidak bersahabat dengan lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Tengoklah Jakarta, ibu kota negara ini salah satu contohnya. Salah satu bebannya adalah banjir, masalah yang harus segera ditangani selain kemacetan yang menyumbang polusi. Belum lagi kawasan padat penduduk dengan tingkat kriminalitas yang tinggi menjadi pekerjaan rumah yang menunggu untuk segera diselesaikan. Dengan beragam masalah yang dihadapi, mampukah Jakarta menjadi sebuah kota modern? Ada 8 syarat yang harus dipenuhi, yaitu bebas banjir, ketersediaan air bersih untuk rumah tangga dan industri, sarana angkutan sampah padat dan cair yang andal, ketersediaan angkutan kota dan antar kota yang nyaman, ketersediaan tenaga listrik, ketersediaan sarana komunikasi, pembatasan polusi berasal gas dari pembakaran hidrokarbon, dan pembatasan kandungan padatan renik berukuran 10 mikron. Membuat sebuah kota menjadi modern, beridentitas, dan benar-benar kota masa depan, perencanaan yang matang dan inovatif adalah langkah yang paling dibutuhkan. Contoh paling nyata adalah Inggris ketika mencanangkan The Future City of London. Ini bukan pekerjaan setahun atau 2 tahun, tapi dimulai sejak sekitar 300 tahun sebelumnya, saat peristiwa kebakaran besar tahun 1666 yang meluluh lantahkan kota London. Kini kemajuan kota London sangat luar biasa, dan kota ini sudah menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan dunia. Seluruh pembangunan proyek tersebut telah dicanangkan jauh sebelumnya, dengan tingkat perencanaan yang sangat matang dari berbagai perspektif dan inovasi. Negara lain yang mampu berinovasi dalam pembangunan kota adalah China ketika membangun Shanghai. Mengusung konsep transportasi masa depan 2030, Shanghai mengembangkan berbagai inovasi transportasi yang unik namun efektif, bersahabat dan menyenangkan bagi masyarakat. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi negara itu melaju sangat cepat. Kota masa depan lain yang sangat futuristik dan ramah lingkungan adalah Masdar, Uni Emirat Arab. UAE sepertinya tidak henti-hentinya mengeksplorasi dan berinovasi, guna menjadikan negara ini salah satu destinasi pariwisata paling favorit di dunia. Pada 2025 akan muncul kota baru bernama Masdar dilengkapi bangunan canggihnya. Masdar dirancang menjadi kota modern yang ramah lingkungan. Kota ini akan memiliki 0 karbon tanpa limbah kota. Namun secanggih apapun kota modern, mewujudkan sebuah masyarakat modern hanya akan berkualitas bila mengikuti pola yang Rasulullah contohkan.
di mana masjid sebagai sarana penting dalam pembinaan akhlak masyarakatnya, sehingga tujuan duniawi dan ukhrawi bisa tercapai dengan seimbang. Masyarakat dalam tatanan kota modern yang menjadikan ruang publiknya hanya untuk komoditas sosial dan organisasi bisnis tentunya sulit memperoleh keseimbangan ini. Ruang publik menjadi identik dengan pusat perdagangan dan pusat ekonomi, di mana tempat ibadah digantikan mal atau pusat-pusat perbelanjaan atau menjadi bisnis distrik. Maka panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jauh dari umat manusia yang tenggelam dalam hingar-bingar modernitasnya. Nauzubillah min zalik. Di tengah arus perubahan kota yang bergulir cepat, beberapa sudut kota meninggalkan bangunan yang menjadi saksi bisu putaran roda zaman. Terkadang bangunan tersebut justru menjadi media yang penting sebagai bagian dari sejarah yang menjadi pelajaran. Pelestarian dalam bangunan maupun arsitektur perkotaan merupakan salah satu daya tarik bagi sebuah kawasan. Dengan terpeliharanya satu bangunan kuno bersejarah pada suatu kawasan akan memberikan ikatan kesinambungan yang erat antara masa kini dan masa lalu. Menghancurkan bangunan bersejarah sama halnya dengan menghapuskan salah satu cermin untuk mengenali sejarah dan tradisi masa lalu. Dengan hilangnya bangunan bersejarah, lenyap pula bagian sejarah dari suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas tersendiri, sehingga menimbulkan erosi identitas budaya. Perseteruan antara tujuan pelestarian perkotaan dan hasrat modernisasi telah menjadi masalah serius dan berakibat pada sisa-sisa warisan budaya yang semakin berkurang. Contohnya dalam perluasan Masjid Haram yang menggusur rumah Siti Khadijah hingga rumah kelahiran Nabi Muhammad yang menjadi perpustakaan. Ketakutan akan adanya kegiatan musyrik berkaitan dengan bangunan peninggalan Rasulullah yang kemudian dimuliakan menjadi landasan untuk menghilangkan bangunan bersejarah tersebut. Belum lagi berhembus berita akan diratakannya makam Rasulullah berkaitan dengan perluasan Masjid Nabawi. Hingga saat ini kabar tersebut tidak terbukti kebenarannya. Makam Rasulullah adalah bukti sejarah yang harus dijaga. Berbanding terbalik dengan menjaga heritage-nya, pembangunan mall hotel dalam superblok seperti Jabal Omar terus berjalan. Padahal dari artefak, bangunan kuno bersejarah yang syarat arsitektur bernilai tinggi, sebuah kebenaran sejarah dapat dirunut dan ditemukan. Pentingnya belajar dari sejarah sebenarnya sudah diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Di antaranya, dalam surat Yunus ayat 57, Al-Quran disebut juga mau'izoh yang berarti peringatan. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى ورحمة للمؤمنين. Al-Quran yang hampir sepertiganya berisi kisah masa lalu dari umat-umat terdahulu, baik yang soleh maupun yang ingkar. Ini bisa dimaknai bahwa Islam memerintahkan untuk berkaca dan belajar pada sejarah melalui tadabbur dan tafakur atas ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Dalam surat Hud ayat 120, kisah dari Rasul-Rasul menjadi sebuah pelajaran sejarah yang berfungsi sebagai peneguh hati, pengajaran, peringatan, dan sumber kebenaran. Jaminan kebenaran Al-Quran telah termaktub tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sejarah yang ditulis Al-Quran bukanlah sejarah yang penuh rekayasa dan syarat kepentingan seperti halnya sejarah-sejarah yang ada sekarang. Dengan sejarah yang tertulis dan dikisahkan oleh Al-Quran, umat Islam dituntut untuk bisa berpikir, menjadikan sejarah sebagai pelajaran dan peringatan untuk menentukan langkah berikutnya. Jelaslah, pekerjaan merancang bangunan atau merencanakan suatu kota harus mempertimbangkan keharmonisan antara bangunan dan kawasan barunya. Hal ini penting karena bangunan bersejarah dapat memberikan identitas atau karakteristik dari suatu kota terhadap sejarah masa lalunya sebagai bukti otentik yang membantu pembelajaran. Nah, pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga Anda bisa memetik hikmah yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.